Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Nas'alullaha al-afiyah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Oh, ini enggak ada ininya, gagangnya. Oh gitu ya. Baik. Dan kita masih membahas tentang fadilah surat-surat di dalam Al-Qur'an. Dan kita sudah sampai pada hadis 2906. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين باب ما جاء في فضل القرآن bab fadilah Al-Quran secara umum. Kalau bab-bab sebelumnya itu tentang surat-surat khusus ya. Nah sekarang ini fadilah Quran secara umum. Dalam sanadnya ada rawi bernama Abul Mukhtar, ini dhaif, dan juga ada Ibni Akhil Harith, ini juga dhaif. Demikian juga ada Harith, ini juga dhaif. Dia mengatakan, saya telah lewat di masjid, ternyata orang-orang sedang ngobrolkan dalam pembicaraan. Maka saya pun masuk kepada Sayyidina Ali, lalu saya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau melihat bahwasanya manusia itu telah masuk atau ngobrol dalam pembicaraan? Maka Ali bertanya, apakah mereka sudah melakukannya? Maka saya jawab, ya. Maka dia mengatakan, ketahuilah sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha sesungguhnya, ala innaha ketahuilah sesungguhnya, satakunu fitnah, akan muncul fitnah. Fitnah itu apa Pak? Fitnah itu satu ujian yang merusak agama, itu namanya fitnah. Termasuk dari fitnah itu adalah perang sesama umat Islam. Ini merusak agama kita. Karena muslim dengan muslim itu mestinya ikhwah, bersaudara. Nah, kok malah perang? Makanya kata-kata fitnah itu nanti kita temukan dalam satu hadis, maknanya adalah perang sesama muslim. Ya, kalau di sini maknanya lebih umum daripada itu. Maka saya berkata, apa solusinya dari fitnah itu wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan solusinya adalah kitabullah, Al-Quran. Jadi kalau kita mau solusi segala masalah ya Quran Pak. Quran ini tidak ada batas masanya, tidak seperti kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain itu ada batas masanya, masa kadaluarsanya ada. Kalau Al-Quran sampai hari kiamat masih berlaku. Fihi di dalam Al-Quran naba'u ada berita ma qablakum, apa yang terjadi sebelum kalian. Wa khabaru dan informasi ma ba'dakum, apa yang ada setelah kalian. Wa hukmu dan hukum ma bainakum, apa-apa yang di antara kalian. Jadi Quran ini ilmunya sudah lengkap. Ilmu tentang yang lalu ada, ilmu tentang yang akan datang seperti kiamat ada, hukum yang diperlukan untuk sekarang ada. Karena itu sungguh aneh kalau ada orang-orang yang mempelajari ilmu dunia tapi meninggalkan ilmu agama. Apa tujuannya dia pelajari ilmu dunia sementara meninggalkan ilmu agama? Doktor misalnya, profesor, botak kepalanya, mempelajari ilmu dunia, terus Quran nggak paham. Mau silahkan ilmu dunia silahkan, tapi Quran dipahami dulu. Wahwal fasru, dan Quran ini adalah perkataan yang memisah. Yang dimaksud memisah ini adalah bainal haq wal batil, antara yang hak dan yang batil. Cara kita mengetahuinya adalah dengan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad ja'akum basair mir rabbikum, telah datang kepada kalian teropong dari pemelihara kalian, yaitu Al-Quran ini, untuk meneropong mana hak mana batil. Maka dengan cara kita melihat kepada Al-Quran, apa yang dikatakan Quran hak berarti hak, apa yang dikatakan Quran batil berarti batil. Laisa bil hazl, bukanlah Quran itu sendau gurau,
Jadi semuanya dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu isinya sungguh-sungguh semuanya, nggak ada guyonan. Man tarakahu min jabbarin, barang siapa yang meninggalkan Quran dari orang-orang yang diktator, qasamahullah, Allah pasti akan menghancurkan dia. Qasama boleh diartikan menghancurkan atau diartikan memecahkan ya, karena kalau sesuatu dipecahkan pasti hancur. Nah, di sini dikatakan jabbar, diktator, itu karena untuk menunjukkan bahwa orang itu kalau meninggalkan Quran berarti penyebab meninggalkannya Quran itu adalah kediktatorannya tersebut. Orang tidak mau pakai hukum Quran tapi malah pakai hukum yang buatan sendiri seperti yang terjadi di Indonesia ini. Pemerintahnya tidak pakai Quran. Nah, itu berarti orang-orang diktator kayak begitu itu. Wa man ibtagha, dan barang siapa yang mencari al-huda, petunjuk, fi ghairihi, pada selain Quran, adallahullah, pasti Allah sesatkan dia. Ini saya sudah sebutkan di awal, hadisnya dhaif sanadnya. Ada 3 rawi yang dhaif ya. Tapi maknanya sahih, Pak. Siapa yang mencari petunjuk selain Quran ya tidak akan dapat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu." Cari agama selain Islam ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, "Taraktu fiikum amrain." Aku sudah tinggalkan pada kalian 2 perkara yang tidak akan kalian sesat kalau memegangi keduanya, yaitu Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hadis yang kita baca ini meskipun sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih sesuai dengan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa petunjuk hanya ada di Quran dan di as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa, dan Quran itu adalah hablullah, talinya Allah, al-matin, yang kuat. Maksudnya gimana talinya Allah? Tali itu kan penyambung, Pak. Maka untuk menyambung kita kepada Allah, supaya kita itu kenal sama Allah, dan supaya kita itu bisa masuk surganya Allah lewatnya Quran. Mau lewat selain Quran nggak bakal ketemu sama Allah, kenal sama Allah, masuk surganya Allah nggak bisa. Wahwa, dan dia Quran itu adalah az-zikrul hakim, peringatan yang bijaksana. Az-zikr boleh diartikan peringatan, yaitu sesuatu yang diambil pelajaran darinya oleh manusia yang membacanya. Boleh juga diartikan az-zikr itu adalah zikir atau ingat, yaitu disebut zikir karena dengan sebab kita membaca Al-Quran maka kita berarti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para ulama sepakat zikir paling afdal itu membaca Quran, mengalahkan zikir tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Maka Quran ini adalah zikir kepada Allah yang bijaksana. Wahwa, dan dia Quran adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Huwallazi, dialah Quran yang la tazighu bihi, tidak akan menyimpang dengan sebab Al-Quran, al-ahwa, hawa nafsu. Wala taltabisu, dan tidak akan iltibas. Iltibas itu artinya tidak akan susah. Bihi, dengan sebab Al-Quran itu al-alsinah, lisan-lisan. Jadi lisan baca Quran tidak susah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Lah kok ada itu orang-orang yang baca Quran gerutal-geratul, itu karena baru awal, Pak. Nanti lama-lama kalau dia biasakan, lama-lama akan bisa lancar, dan itu sudah terbukti ya. Banyak orang-orang yang tidak paham bahasa Arab tapi baca Qurannya lancir sekali. Wala yashba'u minhu, dan tidak akan kenyang dari Al-Quran al-ulama, orang ulama. Kenapa? Karena ilmunya nggak pernah habis, Pak. Dipelajari pasti akan keluar ilmunya terus. Wala yakhluqu, dan tidak akan menjadi usang Al-Quran itu ala kasratir raddi, meskipun banyak diulang-ulang. Karena itu mari kita setiap hari membaca Al-Quran, karena Al-Quran selalu akan memunculkan ilmu. Dan kalaupun kita tidak bisa memunculkan ilmu dari membaca Quran, karena kita orang Jawa mungkin enggak begitu paham bahasanya Quran, minimal kita sudah dapat pahalanya. 1 huruf dapat pahala 10, atau 1 kata dapat pahala 10. Wala tanqadi, dan tidak akan habis ajaibuhu, keajaiban Al-Quran. Jadi selalu akan muncul ilmu baru. Dulu orang-orang nggak paham, Pak, bahwasanya kulit itu memiliki saraf-saraf.
Kalau sarafnya kebakar itu nanti kulit yang kebakar sudah tidak merasakan sakit lagi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan baddalnahum juludan ghairaha. Orang-orang kafir dimasukkan dalam neraka kalau kulitnya sudah matang diganti kulit yang lain. Kenapa? Karena kalau kulit sudah matang maka sarafnya sudah mati, rasa sakit sudah enggak ada. Nah, begitu ada seseorang peneliti mengatakan, saya menemukan adanya saraf di kulit-kulit. Ini kalau mati sarafnya sudah tidak akan terasa sakit lagi. Dia orang kafir, kemudian ketika ketemu orang muslim, si muslim mengatakan itu sudah ada di Quran. 1400 tahun yang lalu sudah ada, Pak. Nah, begitu dia bacakan ayat ini, surat An-Nisa ayat 56, dia terheran-heran, ternyata di Quran sudah ada. Akhirnya dia masuk Islam. Dan banyak lagi contoh. La yahtimannakum Sulaiman. Surat An-Naml ayat 18. Jangan sampai, kata si semut ini, Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman, memecahkan kalian. Kok pakai kata-kata yahtim yang artinya pecah? Memang semut itu kaca, Pak. Semut kan bukan kaca. Kenapa menggunakan kata-kata pecah? Oh, enggak cocok gitu. Mestinya cocoknya menggepengkan kalian atau apalah gitu. Nah, ternyata diteliti oleh para pakar, itu bagian-bagian tubuhnya semut itu sama dengan bagian-bagian tubuhnya kaca. Nah, berarti penggunaan istilah yahtim untuk semut ini sudah pas betul-betul. Kalau kita menginjak semut, maka dia akan pecah sebagaimana kaca akan pecah, karena bagian-bagian tubuhnya itu mirip ternyata dengan kaca. Dan ini sudah pernah saya tanyakan kepada guru saya, Syekh Qurayyim Rajih hafizahullah, ulama Suriah, Syekh Qurra'i Dimashq, dan beliau terheran-heran dengan pertanyaan saya ini. Karena apa? Menunjukkan keajaiban Al-Quran. Huwa dialah alladhi yang lam tantahi, tidak akan berhenti, al-jinnu para jin, il sami'athu ketika mendengar Al-Quran, hatta qalu sehingga mereka mengucapkan, inna sami'na Quranan ajaba, sungguh kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yahdi ila rusydi, yang menunjukkan kepada petunjuk. Ini surat Al-Jin ayat 2. Makanya tadi saya baca surat Al-Jin, Pak, sengaja, Pak, supaya pas dengan apa? Hadis yang akan kita baca ini. Man qala bihi, barang siapa yang mengucapkan dengan Al-Quran, shadaq, pasti dia jujur. Nah, jadi ucapan kita sesuai Quran pasti benar, gak mungkin salah. Karena Quran wahyu dari Allah, Allah tidak mungkin salah. Wa man amila bihi, dan barang siapa yang beramal dengan Al-Quran, ujir, pasti dikasih pahala. Nah, gak akan sia-sia mengamalkan Quran, dan pahalanya besar. Wa man hakama bihi, dan barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, adal, pasti dia adil. Orang membunuh kita bunuh, kisos, adil itu. Orang maling dipotong tangannya, adil itu. Yang mengatakan tidak adil itu karena tolol pikirannya, sudah rusak pikirannya sehingga tidak paham apa itu keadilan, apa itu ketidakadilan. Wa man da'a ilaihi, dan barang siapa yang mengajak kepada Quran, hada, berarti dia telah memberikan petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, ini apakah kata-katanya hada atau hudia? Mari kita cek ya. Karena bisa saja dibaca hudia, bisa saja dibaca hada. Nah, kalau di sini hudia, Pak. Ruya majhulan, ay man da'an nas ilal Qur'an wuffiqa lil hidayah, wa ruya ma'rufan ka'anal ma'na man da'an nas ilaihi hadahum. Berarti boleh dibaca dua ya. Boleh dibaca hada, siapa yang mengajak kepada Quran pasti akan mendatangkan petunjuk. Boleh juga dibaca hudia, berarti apa? Dia pasti akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka boleh dibaca dua bacaan. Dan maknanya sama ya, atau mirip, bahwasanya orang yang mengajak kepada Quran dia pasti mendapatkan hidayah, dan orang-orang yang bersama dia pun pasti akan mendapatkan hidayah. Khudha, ambillah hadis ini, ilaika, padamu, ya A'war, wahai Harith al-A'war. Harith al-A'war ini muridnya Ali tadi, yang bernama Harith ini. Tapi dia seorang perawi yang dhaif. Makanya hadis ini sanadnya dhaif. Karena itu Imam Tirmidzi mengatakan isnaduhu majhul, sanadnya majhul. Kenapa beliau katakan sanadnya majhul? Karena di situ ada perawi yang majhul. Satu, Abul Mukhtar, ini majhul. Dua, Ibnu Akhil Harith, ini majhul.
Terus Haritsnya sendiri dhaif. Nah, maka ada 3 sebab kedhaifan sanad hadis ini. Tapi sekali lagi isinya 100% sesuai dengan fakta. Bahwasanya Quran memang seperti itu. Dan sudah saya ulang-ulang ya, hadis dhaif itu tidak selalu isinya salah. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang ta'limil Quran, mengajarkan Quran. 2907 dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian wahai umat Islam adalah man, orang yang ta'allama, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkan Quran. Qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman perawi hadis ini, fadzaka, inilah hadis alladzi aq'adani, yang menyebabkan saya duduk maq'adi hada, di tempat duduk saya ini, yaitu mengajarkan Quran terus-menerus. Wa 'allamal Quran, dan dia mengajarkan Quran fi zamani Utsman, sejak zaman Sayyidina Utsman, hatta balaghal Hajjaj ibnu Yusuf, sampai masanya Hajjaj bin Yusuf menjadi pemimpin. Hadis ini menunjukkan fadilahnya orang mempelajari dan mengajarkan Quran. Dan Quran itu ilmunya banyak, Pak. Membacanya itu termasuk, sehingga panjenengan mempelajari bacaan Quran, habis itu sudah lancar kemudian mengajarkan, termasuk hadis ini. Tafsirnya juga termasuk, maka panjenengan mempelajari tafsir Quran, habis itu mengajarkan tafsir Quran, termasuk hadis ini. Qiraatnya juga begitu. Qiraat misalnya, bacaan kan ada 10 bacaan kan, ada qiraah Asim, ada qiraah Nafi'. Mengajarkan itu juga termasuk khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Karena itu di pesantren kita buat majelis habis subuh itu enggak pernah berubah, yaitu ta'limul Quran. Habis subuh ini khusus kita mempelajari Al-Quran. Kalau tidak qiraatnya, maka tafsirnya, maka tajwidnya. Maka apa? Sesuai dengan hadis ini, khairukum, sebaik-baik kalian. Nah, kata-kata sebaik-baik kalian ini diperselisihkan oleh para ulama. Maksudnya gimana? Sebaik-baik gimana? Sebagian ulama mengatakan bi'tibari ta'allum, sebaik-baik dari sisi pengajaran. Jadi mengajarkan itu kan bermacam-macam. Ada mengajarkan hadis, ada mengajarkan Quran, ada mengajarkan fikih, ada mengajarkan kimia, fisika. Nah, dari bab pengajaran itu yang paling baik itu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Quran. Tafsiran yang kedua, bahwasanya bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang tertentu di saat itu, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk orang-orang tertentu. Sebaik-baik kalian yang sekarang saya ajak bicara ini adalah yang mempelajari dan mengajarkan Quran. Sehingga bukan berarti ini paling top secara umum mutlak, tidak begitu ya. Ada saja orang yang lebih utama daripada orang yang ini. Karena apa? Karena ini hanya dimaksudkan oleh Nabi pada orang-orang tertentu saja. Pendapat yang ketiga mengatakan ini maksudnya min khairikum, termasuk dari yang terbaik dari kalian. Jadi bukan yang terbaik paling tinggi, tapi termasuk yang terbaik. Jadi yang terbaik itu apa? Banyak. Nah, termasuk di antaranya yang terbaik itu adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Kemudian di sini Abu Abdurrahman As-Sulami, ini guru kita semua, Pak. Karena kita sekarang ini membaca Al-Quran dengan qiraah Asim. Jalur qiraah Asim itu kalau diruntut ke atas itu sampai kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, berarti setiap kita membaca Quran, pahalanya ngalir kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Maka pahalanya Abu Abdurrahman ini berapa? Gak bisa dihitung, banyak sekali. Semua kita membaca Quran lewat jalur dia, sehingga apa? Dia dapat pahala. Maka kalau dikatakan khairukum ini adalah paling banyak pahalanya, ya bisa saja. Wallahu a'lam bissawab. Dan dia duduk di masjid untuk membacakan Quran, mengajari bacaan Quran. Berapa tahun? Dari zaman Utsman sampai dengan zaman Hajjaj. Ini kalau kita hitung zaman Utsman yang pertama dan zaman Hajjaj yang terakhir, berarti 70 tahun. Tapi kalau kita hitung zaman Utsman yang paling akhir dan zaman Hajjaj yang paling awal, berarti 40 tahun. Jadi ngajar Quran di masjid sabar sampai 40 atau 70 tahun. Minimal 40 tahun, maksimal
70 tahun. Itu sabarnya gara-gara hadis ini. Seandainya tidak ada hadis ini, mungkin dia sudah bosan, kemudian sudah meninggalkan tugasnya ngajari Quran. Karena itu, yang ngajari Quran jangan bosan, Pak. Kalian itu adalah orang-orang yang terbaik karena kalian mengajarkan Al-Quran. Kita ini adalah orang terbaik karena kita mengajarkan Quran. Jangan bosan. Termasuk saya juga menasihati diri saya sendiri. Jangan bosan. Habis subuh ngajari Quran. Santri pulang nggak ada yang diajari, ya anak-anak saya sendiri, saya ajari Quran. Pada subuh ini paling bagus untuk Quran. Kalau di masjid ini kan ada tadarusan, nah itu yang mengajar itu juga termasuk orang-orang yang paling bagus yang disebutkan dalam hadis ini. 908 dari Utsman bin Affan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, orang terbaik dari kalian. Au qala, atau Nabi bersabda, afdalukum, yang paling utama di antara kalian adalah man ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Sama dengan hadis sebelumnya, hanya saja di sini ada lafal yang berbeda sedikit. Berikutnya 909 dari Ali radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Sama, hanya beda sanadnya. Babu ma ja'a fi man qara'a harfan, bab tentang orang yang membaca satu huruf minal Quran, dari Al-Quran, ma lahu, apa yang menjadi hak dia, minal ajr, dari pahala. 2910 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfa, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi, dari Al-Quran, falahu, maka bagi dia, bihi, dengan sebab satu huruf tadi, hasanatun, satu pahala, wal hasanatu, dan satu pahala, bi asyri amthaliha, dilipat gandakan 10 kalinya. La aqulu, saya tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, walakin, akan tapi, alifun, alif itu adalah satu huruf, lam itu adalah satu huruf, mim itu adalah satu huruf. Nah, makanya para ulama berselisih pendapat, Pak. Apa yang dimaksud huruf ini apa? Karena dalam bahasa Arab, kata-kata harf itu bisa diartikan 3. Pertama, bisa diartikan huruf, yaitu huruf hija. Abajadun, hawazun, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Nah, itu huruf hija. Bisa juga bermakna huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu satu huruf yang punya makna. Kalau alif, ba, ta tadi kan nggak punya makna. Misalnya bi artinya dengan, ala artinya di atas, fi artinya di dalam. Nah, itu huruf ma'ani namanya. Ada lagi makna huruf itu adalah kalimah, kata. Nah, karena kata-kata huruf ini ternyata tafsirnya multi tafsir, sehingga para ulama berselisih pendapat. Yang dimaksud di sini huruf yang huruf hijai, atau yang dimaksud adalah satu kata. Kata guru kami Syekh Khudayr, beliau mengatakan pendapat yang terkuat adalah bahwa yang dimaksud huruf di sini adalah kata. Karena di sini Nabi mencontohkan alif. Nah, alif ini kan satu kata, Pak. Isinya 3 huruf. A, li, f. Nah, kemudian dirangkum menjadi alif, satu kata. Lam ini juga 3 huruf. Lam, alif, mim. Dirangkum menjadi satu kata. Lam. Mim juga begitu. Maka alif, lam, mim. Nah, ini 3 kata. Kata alif, kata lam, kata mim. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu 1 kata, lillahi 2 kata, rabbi 3 kata, al-alamin 4 kata. Nah, berarti pahala alhamdulillahirabbil alamin berapa? 40 pahala. Itu kalau Al-Qur'an. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin yang bukan Quran, pahalanya cuma 30. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dari dalam hati, mendapatkan 30 pahala. Tapi kalau yang kita baca adalah ayat Quran, surat Al-Fatihah, maka pahalanya 40 pahala. Pendapat yang kedua mengatakan harfan di sini artinya huruf. Kenapa? Karena ada riwayat mengatakan begini, Pak. Wadzalu harfun, dzal itu adalah satu huruf. Wal kafu harfun, kaf itu juga satu huruf. Maksudnya apa? Dalam surat Al-Fatihah itu ada alif lam mim, terus dzalika. Dzal itu satu huruf,
lam itu satu huruf, kaf itu satu huruf. Berarti dzalika pahalanya 30 pahala. Tapi sayangnya hadis itu dhaif yang mengatakan dal satu huruf, kaf satu huruf. Yang sahih yang ini tadi, Pak. Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Nah, ini yang sahih. Makanya muncul perselisihan pendapat. Udah nggak usah bingung, serahkan pahala sama Allah. Sering saya ditanya pahala, saya bilang goib. Pahala raketok, Pak. Rasa ditekok, oke. Pahala itu kita hanya bisa apa? Menerka-nerka saja. Nah, sehingga alif lam mim ini jelas pahalanya 30 karena sabda Nabi. Tapi kalau dzalika pahalanya berapa? Wallahu a'lam. Karena kalau dihitung satu huruf ya berarti 3 huruf. Kalau dihitung satu kata ya berarti satu kata. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan kita baca Quran pahalanya mendapatkan yang terbanyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan intinya sebenarnya di ikhlasnya, Pak. Semakin ikhlas pahalanya semakin sempurna. Berikutnya bab baru 2911. Ini juga hadis dhaif, makanya ada tanda garis bawah di sini. Dhaifnya karena ada rawi bernama Bakar dan ada rawi bernama Laits. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adzinallah, tidaklah Allah itu memberikan rahmat li 'abdin kepada seorang hamba fi syai'in pada sesuatu afdala yang lebih utama min rak'ataini daripada 2 rakaat yusallihima yang dia itu melakukan salat 2 rakaat tersebut. Wa innal birra dan sesungguhnya kebaikan la yudharru sungguh ditaburkan ala ra'sil abdi di atas kepalanya hamba madama selama dia itu masih fi salatihi berada di dalam salatnya. Wa ma taqarraba dan tidaklah mendekat al-ibadu hamba-hamba ilallahi kepada Allah bimithlima dengan semisal apa yang kharaja minhu keluar dari Allah. Berkata Abu An-Nadr yaknil Quran, yaitu Al-Quran itu keluar dari Allah. Karena apa? Karena Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah. Sama dengan kalau kita berkata-kata, nah, maka kata-kata kita keluar dari mulut kita. Nah, Quran itu ucapan Allah, berarti keluar dari Allah. Karena itu para ulama mengatakan minhu bada wa ilaihi ya'ud. Ini kalau panjenengan baca kitab akidah, Quran itu minhu bada, munculnya dari Allah alias kalam Allah, wa ilaihi ya'ud dan akan kembali kepada Allah. Artinya besok di akhir zaman Quran akan dicabut dari bumi, naik ke langit, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang sudah tidak bisa baca Fatihah lagi, Pak, nanti di akhir zaman. Nah, sehingga kalau masih ada yang bisa baca Fatihah, tenang, nggak bakal kiamat, nggak bakal. Sehingga kalau ada orang mengatakan 2026 kiamat, pret, nggak mungkin. Masih banyak yang baca Quran. Kalau sudah tidak ada yang baca Quran lagi, tidak ada yang bisa baca Fatihah lagi, nah itu bisa akan terjadi kiamat. Karena wa ilaihi ya'ud, berarti Qurannya sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas muka bumi ini. Ini meskipun hadisnya dhaif, tetapi para ulama sepakat bahwasanya zikir paling utama baca Quran. Sehingga perkataan ini tidaklah seorang hamba mendekat kepada Allah melebihi mendekatnya dengan membaca Quran. Ya, ini bisa kuat dari sisi kesepakatan para ulama tadi. Mereka sepakat bahwa zikir paling utama, wirid paling utama baca Quran. Lah terus kalau kita membaca Qurannya pas sholat, nah itu utama di atas utama. Karena sholat adalah amal paling afdol. Kemudian baca Quran adalah zikir paling afdol. Berarti kita gabungan antara 2 amal yang paling afdol. Karena itu paling bagus kalau kita baca Quran ya disertai dengan sholat. Ya. Kalau lelah bagaimana? Boleh dengan duduk, Pak, boleh. Misalnya panjenengan punya wirid 1 hari 1 juz, bacanya sambil sholat boleh. Sambil buka Quran gini boleh, gak ada masalah. Sambil duduk di atas kursi, gak apa-apa. Salat sunnah. Kemudian di sini disebutkan fadilah salat sunnah 2 rakaat, bahwa itu adalah amal yang sangat utama. Allah memberikan rahmat kepada pelakunya dan kebaikan itu ditaburkan di atas kepalanya orang yang salat. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Tapi saya temukan hadis yang mirip, tetapi kalimatnya bukan begini. Ya. Kalimatnya gini, Pak.
Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, apabila dia itu berdiri salat, maka didatangkanlah dosa-dosanya semuanya, ditaruhkan di atas kepalanya dan juga dua pundaknya. Setiap kali dia rukuk atau sujud, maka dosa-dosanya gugur darinya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa orang salat itu dirahmati oleh Allah, sehingga dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka maknanya bisa dikuatkan dengan hadis tersebut ya. Tapi lafalnya berbeda. Berikutnya 912 dari Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum, sesungguhnya kalian, lan tarji'u, tidak akan kembali, ilallahi, kepada Allah, yaitu mati, bi afdal, dengan membawa sesuatu yang lebih utama, mimma kharja minhu, dari apa yang keluar dari Allah, yaitu Al-Qur'an." Dan hadis ini juga dhaif. Adapun sebab kedhaifannya saya belum mengeceknya lagi. Nanti akan saya lihat di waktu yang lain supaya waktu kita tidak terkurangi. Berikutnya bab baru tanpa judul 913 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalladzi, sesungguhnya orang yang laisa fi jawfihi, tidak ada pada hatinya, pada rongganya, maksudnya pada hatinya, syai'un, sesuatu, minal Qur'an, dari Al-Qur'an, kal baiti, seperti rumah al-kharib yang roboh." Hadis ini kata Imam Tirmidzi sahih, tapi kata Syekh Albani dhaif. Berarti derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Dan sebab kedhaifannya karena ada rawi bernama Qabus. Ini Qabus, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab biografi, ternyata fihilin, dia orang yang ada kelemahan. Kelemahannya sedikit Pak, tidak banyak ya. Makanya kalau Imam Tirmidzi mensahihkan ya wajar, karena beliau itu tasahul, mempermudah di dalam mensahihkan hadis, terutama hadis-hadis yang fadilah amal seperti ini. Dan kita taklid kepada Imam Tirmidzi nggak apa-apa, sehingga kita ngikuti pendapat beliau, ini hadisnya sahih, sehingga disampaikan di mimbar Rasulullah bersabda, nggak apa-apa. Tapi kalau semua ulama sepakat dhaif, nah jangan menyandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi informasikan saja ada riwayat begini tetapi dhaif. Tapi ini masih ada yang mensahihkan, enggak ada masalah. Disampaikan di mimbar-mimbar. Pentingnya kita menghafal Quran. Ada orang hatinya enggak ada hafalan Quran sama sekali. Nah, itu berarti rumah roboh. Rumah roboh maksudnya gimana? Enggak banyak manfaatnya, Pak. Berarti kalau orang itu hatinya penuh dengan Al-Quran, maka manfaatnya lebih banyak. Karena dengan sebab Al-Quran yang ada dalam hatinya, dia akan berperilaku seperti perilaku Al-Quran tadi. Nah, sehingga ini maksudnya adalah apa? Menghafalkan Quran dan juga mengamalkan isinya Al-Quran. Karena itu mari kita berusaha semuanya punya hafalan Quran. Minimal juz 30, kalau tidak bisa 30 juz. Juz 30 mending Pak, daripada tidak sama sekali. Mending daripada tidak punya hafalan sama sekali. Dan ada salah satu teman itu kuliah di Saudi, ketika dites itu hafalannya sedikit tapi malah lulus Pak. Gara-gara apa? Dia ditanya oleh dosennya, kamu hafalannya berapa juz? Dia mestinya itu menjawab juz 30, juz 30 tok. Seandainya dia jawab begitu, enggak lulus. Tapi karena dia orang Indonesia, ngomongnya salah, 30 juz'an. Dia ngomongnya 30 juz, padahal maksudnya juz 30. Akhirnya malah lulus. Ini satu cerita apa? Seseorang mujur gara-gara dia salah ngomong. Berikutnya 914 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu, akan dikatakan, yakni li sahibil Quran, yaitu kepada sahabatnya Al-Quran. Besok di akhirat ya dikatakan ini. Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah ke dalam tingkatan-tingkatan jannah, warattir, dan tartilkanlah, bacanya tartil, bacanya pelan-pelan, kama kunta, sebagaimana adalah engkau dulu, turattil, mentartilkan, fid dunya, di dunia. Fa inna, karena sesungguhnya, manzilataka, tempat tinggalmu, posisimu di dalam surga, itu adalah inda akhiri ayatin, pada terakhirnya ayat, taqra'u biha, yang kau bisa membacanya, yaitu dari hafalan. Hadis ini menunjukkan fadilahnya menghafal Quran.
sehingga tingkatan kita di surga nanti jadi tinggi. Jumlahnya ayat Quran 6.666. Berarti derajatnya di dalam surga juga ada 6.666 derajat. Yang membaca 30 juz maka derajatnya nanti paling atas 6666, paling tinggi. Hanya saja kita temukan hadis yang lain mengatakan inna fil jannah mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam jannah itu ada 100 derajat, bukan 6666. Terus gimana ini? Hadisnya juga sahih, Pak, riwayat Bukhari. Nah, para ulama mengkompromikan. Jadi maksudnya ada 100 derajat besar di surga itu. Kalau kita itu masuk derajat 10, masukkan derajat 10, habis itu disuruh baca Quran. Kamu posisinya di derajat 10. Nah, di derajat 10 itu masih ada derajat-derajat kecil lagi. Nah, derajat kecilnya ini jumlahnya seperti jumlah ayat Quran. Kalau kita bisa membaca 30 juz, berarti kita peringkatnya paling atas di derajat 10 tadi. Kalau kita masuknya derajat paling atas 100, nah berarti di situ nanti juga akan disuruh membaca Quran lagi. Terus nanti naik lagi di situ sampai pada derajat yang paling terakhir. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, adadu durajil jannah, jumlah dari tingkatan-tingkatan surga, adadu ayil Quran, sama dengan jumlahnya ayat Quran 6.666. Maka barang siapa yang masuk jannah dari kalangan orang-orang yang hafal Quran, maka tidak ada di atasnya orang yang lebih tinggi lagi. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan 100 derajat tadi. Dan tartil itu didefinisikan oleh sebagian ulama tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan huruf-hurufnya, dibaca dengan baik, yang jelas, sifat-sifat hurufnya benar, makhrajnya benar, wa ma'rifatul wuquf, dan juga mengetahui mana harus berhenti. Jadi berhentinya jangan ngawur. Karena sebagian orang itu berhentinya ngawur. Misalnya wal 'asr innal insana lafi khusrin illa. Nah, ini salah, Pak. Innal insana lafi khusr. Titik, berhenti, jangan lanjutkan illa. Itu namanya tidak tartil. Kenapa tidak tartil? Karena tidak ma'rifatul wuquf, tidak tahu wakaf yang benar di mana. Nah, supaya ma'rifatul wuquf gimana? Pelajari ayatnya sehingga paham kita kapan harus berhenti, kapan tidak berhenti. Nah, itu definisi katanya dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu tentang definisi dari tartil ini. Nah, tapi secara umum tartil itu terjemahnya adalah membaca dengan perlahan-lahan, tidak cepat-cepat. Berikutnya 2915. Ini kitab, dalam kitab ini saya kasih tanda kurung karena hadis nomor 2915 ini ternyata saya cari di dalam kitab syarahnya itu enggak ada, Pak. Artinya apa? Sebagian naskah Sunan Tirmidzi tidak menyebutkan hadis nomor 2915 ini. Jadi sebagian naskah ada, sebagian naskah tidak ada. Sehingga saya mau mencari syarahnya hadis ini enggak nemu, Pak. Ternyata memang di dalam kitab syarahnya tidak ada hadis ini, yaitu hadis 2915 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yaji'ul Quran, akan datang Al-Quran, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Yang dimaksud Al-Quran datang, ini maksudnya adalah pahalanya Al-Quran yang datang. Jadi Al-Quran maksudnya thawabu qiraatil Quran, pahala membaca Quran akan datang dalam satu bentuk. Nah, bentuknya apa ya kita nggak tahu, tunggu aja nanti. Fayaqulu, lalu si Quran ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, hallihi, berilah perhiasan kepada orang ini yang hafal Quran ini. Fayulbasu, maka dia diberi tajal karamah. Ini yang pertama, Pak, mahkota kemuliaan. Jadi atasnya dulu, kepalanya. Apakah cukup hanya di kepalanya? Enggak. Tsumma yaqul, kemudian si Quran mengatakan lagi, ya Rabbi, wahai Rabbku, zidhu, tambahi dia. Fayulbasu, maka dia diberi pakaian hullatal karamah, gaun kemuliaan. Hullah itu adalah pakaian atas bawah yang satu jenis, yaitu namanya hullah. Seperti orang Arab kalau sedang umroh ya, maka pakai atas bawah, izar, rida, sarung sama selendang, jenisnya sama, itu namanya hullah. Tsumma yaqul, kemudian Quran mengatakan lagi, ya Rabbi, wahai Rabbku, irda anhu, ridhoilah dia. Ridho ini permintaan yang terakhir, berarti ini adalah
perkara yang paling afdol. Tidak ada yang lebih afdol daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita temukan dalam Al-Qur'an. Wa ridwanum minallahi akbar. Dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbesar. Surat At-Taubah ayat 72. Sehingga tidak ada yang lebih besar daripada mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fayarda anhu, lalu Allah pun meridhai dia. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang itu, Iqra, bacalah Quran, yaitu hafalan, warqa, dan naiklah. Kalau yang tadi irtaqi, ya tapi artinya sama. Wa yuzadu, dan ditambahi bikulli ayatin, dengan sebab satu ayat yang dia baca, hasanatan, satu pahala. Jadi semakin banyak ayat yang dia baca, yang dia hafal, semakin tinggi derajatnya dan semakin banyak pahalanya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menyemangati kita untuk setiap hari membaca Al-Quran dan berusaha untuk menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan mengulangi hafalan Quran kita tadi pada salat-salat tahajud kita dan salat-salat sunnah dan salat wajib kita. Ini yang dapat kita bicarakan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada sisa waktu karena flu ini, jadi saya kurangi waktunya 40 menit saja, sisa waktu untuk persiapan salat isya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.